Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Putri Amalia Sikin, NRP 313. Saya berasal dari kelas G. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pasundan. Di sini saya akan sedikit menjelaskan apa itu subjek hukum internasional. Nah, langsung saja. Sebelum kita ke apa itu subjek hukum internasional dan apa saja subjek hukum internasional, saya akan sedikit menjelaskan pengertian subjek hukum internasional. Nah, pengertiannya adalah sebagai pemegang segala hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Nah, pengertian tersebut dapat diletakkan kepada negara sebagai subjek hukum internasional yang bersifat penuh. Di samping pengertian tersebut, ada juga pengertian subjek hukum internasional dalam arti yang luas, di mana mencakup kenyataan bahwa yang dimiliki oleh subjek hukum internasional hanyalah hak dan kewajiban yang terbatas. Contoh, perorangan atau individu. Nah, langsung saja ya. Apa saja sih subjek hukum internasional itu? Yang ke-1 ada negara, yang kedua ada organisasi internasional, yang ketiga ada Palang Merah Internasional, yang keempat ada Tahta Suci Vatikan, yang kelima ada kaum pemberontak, dan yang keenam ada individu. Nah, langsung saja saya akan sedikit menjelaskan apa itu negara. Yang ke-1 ada unsur-unsur konstitutif negara. Negara merupakan subjek hukum internasional yang paling utama dan klasik di dalam sejarah hukum internasional. Nah, adapun syarat-syarat konstitutif tersebut. 1. Adanya penduduk yang tetap. 2. Adanya wilayah tertentu. 3. Adanya pemerintahan. Yang keempat ada kedaulatan. Nah, dalam pasal 1 Konvensi Montevideo 1933 menyebutkan bahwa unsur konstitutif suatu negara adalah adanya capacity to enter into relation with other state. Konsep ini telah memperluas konsep klasik mengenai pembentukan negara yang hanya mensyaratkan 3 hal, yaitu penduduk, wilayah, dan pemerintahan. Nah, lanjut ada bentuk-bentuk negara. Sebagaimana telah disebutkan di atas, hukum internasional tidak membedakan derajat suatu negara berdasarkan besar kecilnya negara tersebut. Demikian juga dengan bentuk-bentuk negara yang berbeda satu sama lainnya. Ada baiknya kita juga mengetahui mengenai bentuk-bentuk dari negara yang merupakan subjek hukum internasional yang paling utama ini. Yang 1 ada negara kesatuan, yang kedua ada negara federal, yang ketiga ada gabungan negara merdeka, yang keempat ada konfederasi, yang kelima ada negara-negara netral, yang keenam ada negara yang terpecah, dan yang ketujuh ada negara-negara kecil, dan terakhir ada protektorat. Nah, selanjutnya ada Palang Merah Internasional. Palang Merah Internasional yang berkedudukan di Jenewa mempunyai tempat tersendiri dalam sejarah hukum internasional. Organisasi ini sebagai subjek yang terbatas lahir karena sejarah, walaupun kedudukannya diperkuat dalam perjanjian-perjanjian internasional dan kemudian konversi-konversi Palang Merah. Terus ada Tahta Suci. Tahta Suci memiliki hukum dan kewenangan penuh bagaimana kedudukan yang dimiliki oleh negara. Hal ini timbul sejak diadakannya perjanjian antara Italia dengan Tahta Suci pada tanggal 11 Februari 1928 yang mengembalikan sebidang tanah di Roma kepada Tahta Suci dan memungkinkan didirikannya negara Vatikan. Tahta Suci ini mempunyai kegiatan di bidang keagamaan, politik, ekonomi, dan sosial budaya. Terus ada organisasi internasional. Pengertian organisasi internasional adalah perhimpunan negara-negara merdeka yang berdaulat dan mempunyai tujuan tertentu.
Untuk mencapai tujuan tersebut, dilaksanakannya oleh alat perlengkapan negara, misalnya melalui Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi Sosial, Majelis Umum, dan sebagainya. Organisasi internasional mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan dalam konvensi-konvensi internasional yang merupakan anggaran dasar organisasi tersebut. Lalu ada pembentukan dan komposisi organisasi internasional. Pembentukan dan komposisi organisasi internasional adalah suatu organisasi internasional baru lahir apabila negara-negara menghendakinya, dan kehendak itu kemudian dirumuskan di dalam suatu perjanjian internasional. Ketika telah lahir suatu organisasi internasional, maka saat itu juga dia telah menjadi subjek hukum internasional. Bila negara sepakat untuk mendirikan suatu organisasi internasional, maka dirumuskanlah suatu instrumen yuridik yang diberi nama akte konstitutif. Terus ada yang ketiga, ada hak-hak istimewa organisasi internasional. Sebagai subjek hukum internasional yang ditugaskan untuk melakukan berbagai kegiatan negara, organisasi internasional dilengkapi dengan hak-hak istimewa dan kekebalan-kekebalan yang diberikan kepada organisasi beserta para pegawainya. Hak-hak istimewa dan kekebalan ini diatur di dalam Konvensi Majelis Umum PBB tanggal 13 Februari 1946 dan Konvensi Majelis Umum PBB tanggal 21 November 1947. Lalu ada individu atau orang perorangan pada dasarnya sudah cukup lama dapat dijadikan sebagai subjek hukum internasional, walaupun hanya dalam pengertian yang terbatas. Hal ini dapat dilihat dari keputusan Mahkamah Internasional Permanen mengenai kasus Danzig Railway Official Case. Dalam kasus ini diputuskan bahwa apabila suatu perjanjian internasional memberikan hak tertentu kepada perorangan, maka hak itu harus diakui dan mempunyai kekuatan hukum dalam hukum internasional atau harus dilakui oleh suatu badan peradilan internasional. Penerapan yang lain terhadap individu yang dianggap sebagai subjek hukum internasional adalah kasus penuntutan penjahat-penjahat perang di Mahkamah Internasional yang khusus diadakan oleh negara-negara sekutu yang menang dalam peperangan. Hal ini diputuskan oleh Mahkamah penjahat perang yang dilakukan di Nuremberg dan Tokyo. Dan selanjutnya diikuti dalam Mahkamah Eropa tentang hak asasi manusia yang menjamin hak individu yang diberikan oleh Konvensi Eropa tersebut. Dalam konvensi ini disebutkan bahwa individu dapat mengajukan negaranya sendiri kepada Mahkamah Eropa melalui negaranya ataupun Komisi Eropa. Lalu ada pemberontakan atau insurgency atau belligerent. Apabila di dalam suatu negara ada suatu kelompok pemberontak yang telah berkembang dan menjadi kuat serta menantang pemerintah yang berkuasa, maka kelompok tersebut dapat digolongkan sebagai belligerent. Adapun syarat-syarat suatu kelompok tersebut dapat dianggap sebagai belligerent adalah: 1. Angkatan perangnya adalah kesatuan yang sah sesuai dengan hukum dan bukan para pembajak. Terus yang kedua ada peperangan antara pihak harus sesuai dengan hukum perang. Terus yang ketiga ada kapal perangnya adalah kapal-kapal perang yang sah dan bukan bajak laut. Nah, mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya meminta maaf. Kalau ada kata-kata yang salah atau materi yang salah. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.